Oke, sudah jalan rekodnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rame ya. Oke, ini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak angkatan 2019. Sebelumnya udah ketemu saya belum ya di semester sebelumnya? Belum, Mbak. Belum, Pak. Oh, baru pertama ini ya. Oke, ini mungkin satu-satunya mata kuliah yang berbasis perangkat bergerak ya, karena emang kalau sebelumnya mungkin masih pemrograman web dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini di mata kuliah saya yaitu pemrograman perangkat bergerak. Dari namanya aja sudah jelas yaitu perangkatnya bergerak. Tapi maksudnya perangkat bergerak itu sebenarnya aplikasi tidak harus standby di tempat ya, artinya bisa dibawa kemana-mana ya. Lebih gampangnya itu aplikasi yang dapat berjalan di aplikasi mobile gitu ya. Oke, hari ini mungkin materinya demonstrasi, jadi nanti sedikit saya kasih pengantar, kemudian tambahan terkait cara instalasi. Nanti kebetulan ini lagi saya unduh masternya, tinggal 1 menit nanti akan saya share screen untuk proses instalasinya ya. Sebenarnya di komputer saya sudah ada instalasi sih, cuma versinya masih versi lama. Nanti kita coba install kembali agar teman-teman tahu cara instalasinya ya. Oke, sambil menunggu downloadnya, ini ada 2 master yang saya download, satunya kurang 1 menit, satunya kurang 4 menit ya. Saya share screen dulu untuk sedikit pengantar terhadap materi yang akan kita pelajari 1 semester ini. Oke, di situ mungkin saya full screen aja. Nah, ini namanya pemrograman perangkat bergerak. Saya biasanya ngajari ini itu di program studi teknik informatika ya. Kalau di teknik informatika namanya rekayasa aplikasi perangkat bergerak. Tapi kalau di SI pemrograman perangkat bergerak ya, hampir sama. Kalau di TI itu lebih kompleks, saya harus mengajarkan cara desain, mengajarkan cara membuat database. Tapi kalau di sini karena sebelumnya sudah dapat database, juga sudah dapat pemrograman web, nah ini kita tinggal melanjutkan aja. Tentunya nanti ada beberapa aplikasi yang kita juga membahas web juga ya, untuk back-end-nya atau untuk data yang di server. Kemudian mata kuliah yang akan kita pelajari ini yang jelas kita menggunakan framework ya, tidak dari nol enggak ya. Jadi kita tetap menggunakan framework agar mudah dalam proses pengerjaannya. Kemudian software yang kita gunakan karena pakai framework nanti ada istilah SDK ya. SDK-nya nanti ada 2, SDK dari bawaan Android Studio, satunya nanti adalah software yang kita pakai. Nanti kita pakai software namanya Flutter ya, meskipun SDK-nya macam-macam ya. Kemudian kita nanti juga belajar bagaimana mengembangkan aplikasi mobile, bagaimana membuat activity. Activity itu semacam, kalau di web itu kayak halamannya ya, halaman beranda, halaman profil, itu kalau di web. Kemudian ada juga event handle. Event handle itu untuk menangani event. Ketika tombol diklik itu apa yang tereksekusi, ketika aplikasi dibuka, nanti pertama kali apa yang dijalankan. Kemudian ada intense itu kayak semacam proses yang berjalan di background ya. Tapi sebenarnya intense ini sering dipakai ketika kita ingin menggunakan data antar halaman. Terus ada juga mengakses aplikasi lain. Nah, ini artinya maksudnya gini, misalkan
aplikasi itu mau buka browser atau buka telepon atau buka email, nanti bagaimana caranya. Atau juga bagaimana mengakses koneksi internet, bagaimana mengakses penyimpanan gitu ya. Tapi lebih dari itu nanti kita lebih banyak ke proses back end service-nya. Jadi bagaimana sebuah aplikasi itu bisa terhubung dengan data yang di server, kemudian kita bisa membuat aplikasi yang dapat diakses ataupun diolah menggunakan aplikasi mobile. Terus nanti kita juga belajar beberapa komponen user interface, nanti macam-macam, membuat tombol, membuat apa namanya teks, gambar, animasi, video, dan sebagainya. Kemudian tadi menghubungkan aplikasi mobile dengan backend web, aplikasi secara asinkron ataupun secara sinkron. Nah itu deskripsi mata kuliah ini. Terus tujuan kita belajar ini tentunya diharapkan mahasiswa dapat melakukan kegiatan perancangan ya. Nanti tetap ada sedikit kita merancang biar tahu struktur konsep dari program yang akan kita buat seperti apa. Kemudian kita implementasikan ke dalam program, tentunya outputnya adalah berupa aplikasi mobile dan apa namanya produk yang berbasis mobile juga ya. Jadi nanti mobilnya bisa Android, bisa iOS ataupun web ya. Tapi karena kita seringnya pakai Android ya nanti kita coba yang outputnya berupa Android. Tapi nanti kalau yang pengen pakai iOS ya modalnya juga harus pakai Mac sama pakai Apple ya, agak-agak ribet cara compare-nya. Ya nanti kita gunakan yang Android aja karena kalau di Android saya kira semua punya lah ya. Oke, itu sedikit pengantarnya. Kemudian untuk softwarenya, sebelum ke situ ya, ini sebenarnya kita softwarenya macam-macam ya. Ada framework yang bersifat natif, ada juga framework yang bersifat hybrid. Kalau yang di sebelah kiri atas itu natif ya, bahasa natif itu bisa pakai Android Studio atau pakai Swift. Kalau Android Studio itu biasanya pakai Java atau pakai Kotlin bahasanya. Kalau Swift itu biasanya yang menggunakan Mac, nanti bahasanya menggunakan Swift. Atau juga pakai compile application, ini pakai JavaScript ya, pakai native script atau React Native, ini juga bisa. Atau yang hybrid aplikasi itu bisa pakai salah satu namanya Cordova, ataupun satu lagi namanya PhoneGap ya. Itu selain itu juga ada Ionic, Flutter sama Fuse ya. Saya kalau kelas C itu pakainya Ionic karena lebih gampang mengajarkannya, tapi secara fleksibel agak susah karena di Ionic kan kita untuk mengcustom tampilan juga agak lama gitu. Terus pernah juga saya pakai Fuse untuk mengajarkan, tapi sekarang Fuse itu sifatnya apa namanya perkembangannya agak lambat ya, karena mungkin dulunya kan sifatnya dari pengembangan itu cepat banget, ada versi 1, versi 2 gratis, tiba-tiba Fuse itu berbayar. Nah ketika Fuse jadi berbayar itu banyak yang meninggalkan Fuse ya. Tapi saat ini Fuse kembali gratis lagi karena mungkin kurang banyak yang menggunakan, akhirnya sekarang gratis. Nah ketika gratis ini juga mulai tidak konsisten di Fuse itu, mulai aplikasinya itu kadang gonta-ganti strukturnya dan sebagainya. Tapi kalau Fuse enaknya itu secara kecepatan lebih cepat ya daripada Ionic ya. Tapi kalau Ionic sekarang ada versi berbayarnya juga, ada versi yang gratis. Nah, di perkuliahan ini kita nanti akan pakai yang tengah, yang bawah itu pakai Flutter ya. Karena kalau pakai Flutter ternyata penggunanya banyak dan cepat juga untuk pengembangannya. Oke, itu sedikit pengantar. Kemudian untuk metode perkuliahannya, ya ini saya tulis aja langsung di sini. Ya. Yang pertama hubungannya dengan model ya, model pembelajarannya. Nanti kita berbasis project aja.
project base ya. Jadi nanti kita kuliah itu mengerjakan project. Ya. Jadi dalam satu kelas ini kita targetnya adalah membuat satu program yang kita selesaikan secara bersama-sama ya. Jadi nanti materi yang saya sampaikan itu ya materi untuk menyelesaikan proyek ini. Ya. Jadi nanti dalam satu kelas ini silakan tentukan proyeknya apa, biar nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Dan untuk berikutnya nanti hubungannya dengan nilai gitu ya. Kita akan mengkonversi beberapa item dalam mengerjakan proyek itu akan masuk ke nilai. Yang pertama adalah nilai absensi, tentunya ini sesuai kehadirannya ya. Entah itu kehadiran secara sinkron seperti ini, jadi tatap muka lewat Meet, atau kehadiran dalam menyelesaikan pekerjaan atau materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua itu adalah tugas ya. Jadi tugas itu nanti bentuknya adalah laporan dari progres materi yang saya sampaikan. Jadi misalkan hari ini saya memberikan materi, dikerjakan, nah progres pekerjaan dari masing-masing individu itu akan menjadi nilai tugas. Ini nilainya cukup tinggi, 30%. Kemudian ada UTS, jadi UTS itu nanti sifatnya adalah melaporkan perkembangan dari proyek yang kita kerjakan ya. Dan terakhir adalah finalnya. Jadi kalau UAS itu berarti proyek dipastikan sudah jadi dan dapat dijalankan. Ini nilainya tinggi sekali, yaitu 40%. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau bertanya apakah nanti dibuat kelompok, ini tidak ada kelompok ya. Jadi kelompoknya ya satu kelas ini. Jadi nanti kerjanya tim, misalkan ada yang belum jalan, ya nanti tanya temennya yang sudah jalan. Ya. Jadi kasusnya sama, tapi ngerjakannya tetap sendiri-sendiri. Kan tapi bisa diskusi ya. Materi juga saya sesuaikan dengan proyeknya tersebut. Nanti misalkan materi pertama saya ajarkan cara membuat satu halaman. Nah nanti tugasnya adalah membuat halaman yang kedua, membuat halaman yang ketiga dengan cara yang sama. Yang berbeda mungkin judulnya atau isinya. Seperti itu untuk gambarannya metode perkuliahannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut demonstrasi untuk instalasi masternya. Ini mumpung di komputer saya yang satunya ini belum saya update ya. Kebetulan kemarin saya uninstall, ini nanti mau saya coba install lagi biar nanti teman-teman kalau pas install sendiri itu tidak bingung karena sudah saya kasih contoh. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke demonstrasinya. Monggo. Ada, silakan yang bertanya. Boleh lewat chat, boleh, atau lewat suara juga boleh. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau misalkan malu pakai suara bisa pakai chat ya. Nanti bisa ditanyakan. Oke, di sini saya udah bergabung lagi di dua komputer ya. Yang satu komputer ini saya gunakan untuk demonstrasi. Oke, saya share screen juga. Oke, itu sudah tampil halaman fluternya ya. Jadi ini nanti bisa dibuka di fluter.dev ya. Ini untuk halaman fluternya. Kenapa kita penggunaan fluter? Yang jelas
kemudahannya ya. Di sini sudah jelas bahwa Flutter dibuat oleh Google. Flutter merupakan user interface toolkit ya, artinya di situ sudah ada user interface yang siap pakai. Kita tinggal mengakses saja, tinggal memodifikasi saja. Dan kalau dikompil, dia outputnya menjadi native ya. Jadi kecepatannya juga sama dengan kalau kita mengembangkan pakai Android Studio. Kemudian outputnya bisa berupa mobile, bisa berupa web, desktop, bahkan ditempelkan atau di-embed ke perangkat lain juga bisa. Ya. Itu. Kemudian keunggulan berikutnya adalah pengembangannya cepat. Ya. Nanti teman-teman diharapkan ya, 1 kali atau 2 kali pertemuan itu sudah kelihatan bentuk tampilan programnya. Kemudian ekspresif dan fleksibel ya. Artinya tampilan itu nanti bisa di custom sendiri. Jadi teman-teman nanti sebelum membuat program punya coretan atau punya orek-orekan program itu mau dibuat seperti apa. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke desainer itu nggak bingung mau dibuat berapa kolom, mau dibuat menunya itu drawer atau pakai tab atau pakai navigation atau pakai grid, nanti tinggal kita sesuaikan aja karena emang di di dalam Flutter itu nanti berbasis row dan berbasis kolom ya, tinggal kita pakai aja row-nya berapa, kolomnya berapa. Kemudian performanya natif jadi cukup cepat ya, sehingga kalau dibuka itu nggak kelihatan kalau itu sebenarnya pakai Flutter ya, karena memang kalau dikompil pun sudah jadi bahasa mesin. Nah ini contoh yang codingnya, ini kalau nanti kita jalankan gitu, nanti akan muncul tampilan dari programnya. Jadi ini outputnya kalau di web seperti ini. Nanti kalau dijalankan di Android ya tampilannya sama seperti ini. Ini ada actionnya kalau diklik itu berputar logonya. Nah ini scriptnya seperti ini ya. Ini nanti kalau dilihat sekilas mungkin agak susah, tapi kalau sudah terbiasa jadi satu halaman gitu, nanti halaman yang lain tinggal ngikutin aja. Tuh ini juga ada lagi, kalau ini video ya. Jadi ketika nanti kita ketik codingnya, di save itu nanti di samping kanan di previewnya itu langsung berubah berubah bentuknya ya. Karena di sini tombol plusnya nanti kalau diklik maka di sini langsung berubah juga. Oke, monggo ada yang bertanya nih. Mbak siapa? Mbak Dwi Nugraha Yunitias. Apa Mbak? Boleh? Kalau bertanya langsung disampaikan aja, nggak apa-apa. Atau kepencet tadi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian Flutter juga punya user interface yang bagus ya. Tampilannya itu misalkan kayak gini aja, ini sebenarnya custom sendiri ya. Kalau kita murni pakai Android Studio itu kan membuat seperti ini pasti susah. Ternyata di Flutter itu enak, mau membuat garis melengkung, mau buat gambar ada bayangannya, itu semua sudah ada di situ. Ya, dan seterusnya ini sudah ada beberapa contoh. Oke, berikutnya untuk menginstalnya nanti, teman-teman tinggal buka di dokumennya sini. Ini di komputer yang saya share ini sebenarnya sudah ada Flutternya, cuma versi berapa saya agak lupa ya. Tadi saya cek itu di sini versinya 1.20 versi lama. Padahal ya sekarang versinya sudah 2.5. Dan saya juga belum nyoba. Ini kalau 2.5 itu isinya apa di sini ya. Kita baca sekilas. Oh ini sudah ada tambahan ya. Ada asynchronous ini. Nah, ini apa nih? Oh ini proses asinkronisnya semakin cepat ya. Ini juga grafiknya kalau ini lebih halus dan seterusnya ya. Ini updatean versi-versi yang terbaru seperti ini.
Kemudian nanti untuk instalasi kita buka aja di dokumentasinya. Di situ ada get starter ya. Nanti diklik aja di situ. Nah, teman-teman menggunakan sistem operasi apa? Apakah Windows, Mac, Linux, atau Chrome OS ya. Jadi ini mendukung 4 OS ini. Ya. Misalkan mau pakai Linux ya bisa nanti. Ya. Mau pakai Mac juga bisa, atau pakai Windows ini. Kita coba yang pakai Windows. Nah, ini spesifikasi komputernya ya. Minimal Windows 7 SP1 ya. Kalau yang Windows 7-nya masih home itu biasanya agak bermasalah ya. Kalau saran saya Windows 10 atau Windows 8 gitu aja. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan laptop kan sudah Windows 10 ya. Sebenarnya ada Windows 11 atau 12 ya, tapi masih jarang yang pakai. Disarankan yang 64 bit ya, karena kalau berbasis 32 itu nanti ya juga bermasalah di beberapa proses. Kemudian harddisknya minimal ini anggap aja 2 GB ya. Saya kira harddisk itu sekarang kan besar semua ya, minimal 100 GB pasti ada. Kemudian untuk tool yang lain nanti dipastikan komputernya terinstall Windows PowerShell atau yang terbaru gitu. Atau pakai CMD biasa bisa sih sebenarnya. Saya biasanya juga pakai CMD biasa seperti ini. Sama Git ya. Jadi Git-nya ini saya buka dulu. Git itu nanti harus diinstal juga. Ini misalkan saya download sekalian ya. Nanti biar saya update. Tadi belum saya download. Jadi nanti Git-nya di-download. Setelah itu baru permisi Pak, izin bertanya, kalau laptop saya masih 32 bit bagaimana? Nah ini 32 bit tentunya repot ya, karena beberapa platform termasuk Android Studio ini juga nanti berjalannya adalah 64 bit. Kalau cari yang 32 tidak ada, karena memang per tahun berapa saya agak lupa. Android Studio itu mintanya ya Windows-nya langsung 64 bit karena berhubungan dengan kecepatan dari komputernya ya. Nanti ya monggo solusinya gimana biar jadi 64 bit gimana? Ya, apakah diinstal ulang atau gimana ya? Ya itu nanti tolong jadi perhatian kalau emang belum ada 32 bit ya nanti solusinya bisa dipikirkan ya. Karena memang kalau 32 bit kan kalau komputer sekarang sudah hampir tidak ada yang versi 32, semuanya 64 bit. Gitu. Kemudian kalau kita termaksa harus pakai sistem versi yang lama ya, misalkan Android Studio ini kita cari yang versi 32 bit itu pun nanti nggak disupport juga. Mana ini yang versi lama nanti ketika proses compile-nya juga nggak disupport dengan versi-versi yang terbaru karena emang perkembangannya cepat banget jika minimal ya Windows-nya 64 bit gitu. Ya nanti disesuaikan lah Windows-nya diganti yang 64 bit ya, tinggal diinstal ulang aja. Ngalai komputernya jadi baru ya, diinstal ulang gitu. Diinstal ulang yang Windows-nya 64 bit. Oke, kemudian ini saya coba nginstal lagi ya, tadi sudah saya download Git-nya. Ini saya buka aja di downloadan saya. Ini saya klik 2 kali Git-nya, karena Git itu nanti fungsinya untuk mengunduh paket-paket yang dibutuhkan. Ini sebenarnya sudah ada sih, cuma ini saya install lagi aja. Tinggal di next gitu aja. Oke, diinstal aja ya. Ini karena tempat saya sebelumnya sudah ada versi 2 sekian, dia dihapus dulu terus ini baru instalasi versi barunya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai untuk instalasinya Git. Kemudian berikutnya adalah mengunduh SDK dari Flutter-nya. Ya. Nah, ini tadi sudah saya unduh.
Saya finish dulu. Kita baca petunjuknya ya. Ini saya juga nggak hafal ini. Saya besarkan aja layarnya. Setelah diunduh, ini suruh menyimpan di folder tertentu. Ini foldernya pun tidak harus di sini ya. Ini kalau ini kan contoh ya. Nah, ini monggo mau disimpan di D boleh, di C boleh. Ini kan hanya contoh. Tapi disarankan jangan diinstal di C program file. Karena kalau di C program file itu biasanya harus minta izin, agak repot ya. Kalau saya kemarin misalnya di mana agak lupa. Ini nanti kita coba kita taruh di D saja ya. Oke, kita ekstrak dulu. Ini saya udah ngunduh. Coba saya besarkan, bisa nggak ya? Layarnya saya besarkan biar jelas. Oke, bisa ya. Aduh, kepencet. Ya, ini ya. Jadi ini sudah saya unduh, ini tinggal di klik kanan aja, kita ekstrak. Kita tunggu selesai dulu. Ini nanti isinya adalah file yang di dalamnya masuk dalam satu folder namanya filter. Oke, ini sudah hampir selesai. Oke, kita cari ekstrakannya, ini sudah ada. Nah, di dalamnya kan ada folder filter ya. Sebenarnya kita taruh di sini aja nggak apa-apa. Tidak kita pindah kemana-mana, tapi ini biar mudah saja, saya pindah ya, saya cut, saya taruh di luar sini aja ya. Atau saya masukkan ke master juga bisa. Nanti monggo dari teman-teman mau ditaruh dimanapun boleh ya. Mau di C juga nggak apa-apa ya. Kalau di tempat saya ini versi sebelumnya ada di C di sini. Ya cuma ini mau saya ganti versi yang terbaru, saya pindah ke D ya. Meskipun petunjuknya di sini di folder ya, ini kan hanya sebagai contoh, karena toh nanti kita bisa merubahnya ya, bisa merubah lokasi fluternya di mana. Kita coba di D saja ya, karena di tempat saya C itu tinggal 5 giga, jadi kebak ini harddisknya. Jadi saya ganti ke D saja, saya taruh di luar ya. Nanti kalau teman-teman boleh ditaruh di C, boleh nggak apa-apa. Oke, ini sudah di D, lokasinya ada di D garis miring filter ya, ini lokasinya di sini. Terus langkah berikutnya kita diminta untuk apa ini ya? Oh ini kalau ini ya, kalau selain langkah ini kita bisa melakukan langkah ini, tapi ini kita lewati aja karena kita sudah download manual. Ya. Kalau nggak mau download manual juga bisa pakai ini. Oke, itu kita lewati. Kemudian kita disuruh mengupdate pad-nya. Nah ini kadang banyak yang sering sering keliru di sini. Ini disuruh setar ya. Nah di sini kita ketik env. Nah ini edit this system environment variable ya. Saya ulangi, jadi nanti bisa ngetik kalau di Windows 10 kan di bawah itu kan ada ketik di sini untuk mencari, ketik aja env ya, environment. Nanti muncul di situ, tinggal diklik aja. Nah, seperti ini. Kemudian pilih yang bawah itu ada environment variable. Nah, ini nanti mungkin satu laptop dengan laptop lainnya sedikit berbeda ya. Tergantung versinya ya. Ini kalau di tempat saya nanti kita coba cari pad ya di sistem variabel yang di bawah ini, cari pad, jangan dihapus. Kalau nanti dihapus ya silakan diinstal ulang Windows-nya ya, pasti error semua kalau dihapus. Ini kita edit ya. Nah ini kebetulan punya saya tampilannya versi terbaru. Kemungkinan nanti punya teman-teman di sini bentuknya adalah teks memanjang, itu satu textbook, itu nanti ngetiknya adalah dipisahkan dengan titik koma. Nah, ini sudah ada petunjuknya di sini. Jika sudah ada, maka padnya belakangnya dipisahkan titik koma, terus diketik lokasi fluternya tadi di mana. Nah, tapi ternyata di tempat saya bentuknya kan seperti ini.
nanti tinggal klik new saja. Klik new, terus diketik di situ. Nah ini punya saya kan sudah ada ini. Saya hapus dulu ya. Ini saya del. Saya hapus, punya saya sudah hilang yang miliknya Flutter. Terus kita klik new. Nah tadi lokasinya di mana? Nah, kita kalau bingung kita bisa pakai browse, tapi kalau pengen manual kita ketik aja. Tadi lokasinya di D.2 backslash Flutter, kemudian garis miring lagi backslash bin ya. Jadi nanti path-nya mengarah ke situ. Kita enter. Nah, tetapi nanti kalau bentuknya sedikit berbeda, yang bentuknya nggak kayak gini, itu biasanya saya buka notepad aja ya. Biasanya ngetiknya itu contoh misalkan bentuknya satu inputan. Nanti pasti laptopnya teman-teman ada yang bentuknya kayak gini. Mungkin di depannya sini sudah ada A titik koma B, saya nggak tahu, kan masing-masing laptop beda-beda dan seterusnya akan banyak. Kemudian kita ingin menambahkan Flutternya tadi. Nah, paling belakang tambahi titik koma, kita ketik D.2 garis miring foldernya tadi Flutter garis miring bin. Backslash ya, garis miring yang kebalik itu. Udah gini aja, tinggal di OK. Ini kalau bentuknya yang satu inputan. Ya, jadi ternyata di komputer saya ini bentuknya seperti ini lebih nyaman ya. Kalau yang satu inputan itu agak hati-hati, jangan menghapus yang di depannya. Jadi nanti ketika sudah proses ngedit, jangan sampai ketekan tombol spasi atau apa, karena biasanya kalau mode edit itu ngeblok otomatis. Kalau tekan spasi nanti hilang. Jadi kalau pas buka itu ngeblok kayak gini, pakai panah kanan aja. Panah di keyboard atau pakai mouse, ya, yang paling enak itu pakai panah kanan, diklik itu, nanti kursornya otomatis paling belakang. Terus ditambah titik koma. Gitu ya. Nah, ini saya nggak bisa demo karena di komputer saya bentuknya nggak kayak gitu. Tapi nanti tanya aja kalau ragu-ragu pas nyeting ini. Oke, ini sudah, kita oke aja. Oke lagi sampai nge-close semua. Oke, ini sudah, kemudian kita diminta di mana sih tempatnya Flutter.dat. Nah, ini kita perintahnya ini tak copy aja ya. Copy. Ini CMD-nya saya buka baru pakai command prompt. Saya besarkan dikit biar kelihatan. Oke, kita besarkan. Itu perintahnya adalah di mana Flutter.dat. Nah, ini untuk ngecek aja apakah kita settingnya benar. Nah, ini sudah terdeteksi bahwa Flutter yang kita setting tadi ada di D Flutter bin gitu. Nah, itu terus ini apa ini? Oh ya, ini bin.dat ya. Ini kita cek. Betul ya, ini sebenarnya .exe ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek ada oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Ini juga ini sama sih. Sama, kita coba jalankan Flutter.daftar ya. Jadi untuk ngecek apakah settingan kita sudah betul atau belum. Tapi nanti pasti ada pesannya ya. Kita tunggu dulu. Kita ketik dulu Flutter.daftar. Nah, ini proses download ya, karena emang tadi kan masih versi fresh. Ini lagi download paket Flutternya. Kita tunggu dulu. Oke, ini baru kedetek. Flutter sudah ada versi 2.5 yang baru aja kita install tadi. Android toolchain-nya ini belum ada. Oh, ini nanti kita ikuti petunjuknya aja. Chrome itu berarti Google Chrome-nya, browser, ini juga sudah ada. Android Studio belum saya install. Visual Studio punya saya sudah diinstal. Nanti teman-teman Visual Studio-nya di-download ya. Punya saya tidak akan download. Visual Studio itu ini. Ya, jadi apa namanya? Pasti pernah lah menggunakan text editor ini ya. Nanti di-download aja, cari Visual Studio Code.
bukan Visual Studio yang 2012, 2015 bukan loh ya. Tapi yang Visual Studio Code atau Visual Studio Code itu fungsinya sebagai text editor. Itu harus diinstal. Nanti listnya saya sampaikan di e-learning biar nggak lupa. Terus connected device satu tersedia, ini kebetulan saya nancapkan HP ya. Nancapkan HP sehingga kedetek HP saya nancep di handphone ke PC. Cuma yang jadi masalah kan ini kan harus dijalankan lagi karena harus minta lisensi ya. Ini kan sudah ada petunjuknya. Jalankan filter dokter Android. Kita ikuti aja yang ini. Nanti kalau lupa dilihat rekaman aja. Ini saya kita blok, enter, atau diketik manual juga boleh ya. Kalau di komputer saya blok enter itu ngopi. Tapi kalau teman-teman nanti ketika di copy nggak bisa ya diketik manual. Oke, kita jalankan lagi. Oh, ini harus bertahap ya. Oh, harus bertahap. Oke, ini berarti kita lewati dulu. Kita lanjutkan install Android Studio-nya. Oke, ini karena SDK Manager ternyata belum ada. Tadi Android Studio saya sudah download di sini. Ukurannya 934 mega ya. Kita install ya. Ini nanti mudah-mudahan nggak lama instalasinya. Karena emang kebetulan kemarin Android Studio-nya saya hapus dulu, emang tujuannya pengen kita install ulang lagi biar teman-teman tahu proses installnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, next ya. Next. Kemudian next lagi, next terus saja. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita next. Nggak usah kita coba, nggak usah di start dulu ya. Kita finish dulu. Kita cek kembali apakah ada perubahan di filter dokternya. Nah, ini sudah kecetang ya. Nggak saya kecilkan layarnya. Oke, ini Android Studio sudah kecentang, berarti ini sudah berhasil, tapi masih ada yang pentung ya. Ini suruh ke SDK Manager, install CM Command Line to latest. Nah, ini kita baca dulu ya dokumentasinya. Bukanya SDK Manager di mana gitu ya. Oke. Tapi biasanya itu coba Android Studio-nya kalau kita jalankan biasanya ada pilihan SDK Manager ya. Import config. Oke. Karena ini sebelumnya kan saya pernah menginstal ya. Ini langsung saya oke aja. Ini saya juga baru, ini lagi download plugin-nya, kita tunggu dulu. Karena baru install biasanya agak lama. Kemudian direktori tidak digunakan. Oke, kita hapus. Ini sudah tidak digunakan ya, kita hapus saja direktorinya. Digunakan terakhir 9 bulan yang lalu. Tapi nanti punya teman-teman nggak mungkin ditanya itu. Oke, sebentar saya cari dulu SDK Manager itu di mana. Oke, saya karena tampilan yang ini saya nggak begitu familiar yang versi terbaru. Oke, kita baca dulu dokumentasinya aja ya, command line itu nyarinya di mana. Kita baca dulu. Lokasi Android SDK command line versi bin. Oke, Android SDK.
Oke, saya cari dulu ya, sambil dilihat di sekitar. Oke, ini SDK-nya karena belum ada, tadi saya pancing dengan apa namanya, membuat project baru di Android Studio-nya. Ini hanya untuk pancing apa, biar download SDK build tool yang baru. Karena daripada saya bingung nyarinya di mana gitu, saya pancing itu. Terus ini suruh buka file project structure SDK location. Ini biasanya tuh lewat tool ini SDK Manager ya. Di atas itu ada tool, menu tool, SDK Manager. Di sini kita ada pilihan, oh ini lokasinya ada di C user shopping app data lokal Android SDK. Ya. Kita cek ulang dulu apakah sudah terupdate atau belum. Belum juga SDK Manager, berarti saya buka manual ini. SDK tool. Ya. Karena saya jarang pakai Android Studio ya, apalagi ini versi yang terbaru ya. Oke, kita coba lari ke sini ya. Lokasinya di C user shopping. Kalau di komputer Anda mungkin C user nama laptop Anda, terus app data dan seterusnya. Saya coba berpindah. Kok dir ya. Isinya oke, saya coba buka foldernya dulu. Oh, ini ketemu. Berarti dari lokasi ini C user shopping app data lokal Android SDK, pindah lagi ke tool ya, CD tool, terus pindah lagi ke bin ya, CD bin. Oke, ini ya, tadi disuruh menjalankan perintah apa ini, SDK Manager install command line tool versi terakhir ya. Oke, ini saya copy, kita jalankan di sini ya. Oke, kita enter. Nah, ini proses download command line tool-nya ya. Kita tunggu. Oke, ini gampang-gampang susah karena emang saya udah sekitar terakhir install 9 bulan yang lalu ya. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan, kita tunggu aja. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya download-nya. Oke, ini sudah selesai.
kita cek kembali tadi yang Flutter Doctor ya, jalankan. Oke, ini alhamdulillah berarti proses instalasinya udah sukses ini. Flutter sudah checklist, Android Toolchain sudah checklist, Chrome sudah checklist. Ini kalau nanti Chrome itu untuk mengembangkan yang versi webnya, Android Studio sudah oke, Visual Studio juga sudah oke, terus device sudah terhubung satu juga oke. Nah, device ini nanti teman-teman untuk emulatornya, kalau laptopnya atau komputernya RAM-nya 8 bisa pakai apa namanya, emulator bawaan Android Studio boleh. Cuma kalau RAM-nya 4 nanti pakai HP Android aja. Nanti pakai kabel data ditancapkan, kemudian ketika kita ngoding nanti muncul tampilannya ada di HP gitu. Nah, ini sudah jadi ini ya. Kita tinggal lanjut nanti membuat proyeknya. Nah, kita coba sederhana dulu. Ini mudah-mudahan proyeknya contohnya nggak ribet. Oke, kita coba sedikit aja. Saya ulangi dari depan ya. Oh, ini ya. Ini sudah. Kita lanjut ke Visual Studio-nya. Karena di sini ada beberapa pilihan, bisa pakai Android Studio, ya jadi ngodingnya langsung di sini boleh, cuma saya ini tak tinggal, jadi Android Studio itu hanya untuk SDK-nya saja, jadi ini kita close, kita nggak pakai itu. Nanti takutnya laptopnya terlalu berat. Atau bisa pakai miliknya IntelliJ ya, itu bisa. Atau nanti kita pakai yang Visual Studio Code. Nah, ini yang akan kita pakai ini. Nanti silahkan diunduh Visual Studio. Ini kalau saya buka webnya ini, ya Visual Studio Code. Nanti diunduh aja. Oke, kemudian saya close dulu Visual Studio Code-nya. Nanti teman-teman ketika buka Visual Studio Code pertama kali ya, itu kita harus mengupdate apa namanya plugin-nya. Ini saya close dulu yang nggak dipakai. Oke, di sini ada petunjuk view command palette suruh menjalankan install extension ya. Kita ikuti aja, agak saya kecilkan ya. View command, kita jalankan extension, ketik install ya, install, cari yang extension, install extension, enter, kemudian kita cari Flutter ya, kita ketik di sini Flutter. Nah, ini sudah muncul ya, cuma tempat saya udah saya install ya, jadi nanti diklik di sini, terus di sini klik tombol install, udah. Gitu aja. Itu sifatnya nanti ketika kita ngoding itu langsung muncul auto correct. Kalau ada error nanti langsung ada solusinya, permasalahannya di mana gitu. Kalau ada error nanti juga ada pentungnya, ada simbol pentung dan warnanya merah gitu. Oke, test drive. Nah, ini kita kayak mobil aja ya, kita test drive ya. Oke, ini view command Flutter. Oke, kita jalankan lagi. View command palette, kita ketik Flutter. Loh, nggak ada. Oke. Flutter. Sebentar. Ini sudah ada. Oh, mungkin butuh izin Pak ya. Bentar, karena yang versi terbaru kadang butuh izin. Oke, kita trust dulu. Oke, sudah. Kita coba lagi. View comment. Nah, ini sudah muncul ya. Ternyata tadi di lab PC saya itu ternyata ada diblokir ya. Jadi ketika saya buka ini, di sini itu ada keterangan sudah diinstal tapi masih enable, masih disable. Jadi tadi saya enablekan dulu, baru bisa kedetek ya.
view, command, kita ulangi lagi ya. Ini tinggal sedikit kita ketik filter, salah tulis. Di situ ada new application project, kita klik aja. Klik. Nah, ini diminta di folder mana kita nyimpan. Misalkan saya simpan di kuliah, ini semester 2021. Kita misalkan pemrograman perangkat bergerak. Oke, kita simpan di sini aja ya, kita buka, kita pilih foldernya, kemudian nama aplikasinya apa? Nah, misalkan kita pilih ini 19A1, enter. Oke, kita tunggu ya. Oke, sebentar saya naikkan dulu. Nah, ini juga minta izin lagi, ini kita yes saja. Yes saja. Oke, ini lagi generate project-nya. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini tinggal kita run nanti. Tapi ini device-nya saya jalankan dulu. Karena saya, kalau pakai handphone kan nggak kelihatan di layar ya. Ini saya jalankan lagi emulatornya. Jadi ini saya demonya untuk pakai emulator bawaan Android Studio ya. Emulator itu ada di tool. Nah, mudah-mudahan emulatornya sudah ada. AVD, oh belum ada. Emulatornya belum ada, kita pilih salah satu aja. Mudah-mudahan langsung jalan nanti. Itu sudah ada. Oke, saya buat emulator dulu untuk simulasi aplikasi Android. Nah, tapi nanti teman-teman nggak perlu pakai ini, kecuali laptopnya RAM-nya 8 pakai ini aja. Waduh, ini belum disetting juga ya. Oke. Oh, masih download ya. Masih download, tapi ini sebenarnya udah selesai sih. Udah jadi, karena ini masih download, ternyata masih download library-nya ini, jadi saya jalankan gini belum selesai. Kita tunggu dulu. Oke, ini kalau kita run ya, tinggal pilih run, nanti di situ ada start debug ya, kita klik aja. Nah, ini sebenarnya udah ada emulatornya, tapi kalau ini kita jalankan mungkin belum bisa running ya. Tapi kita coba, karena ini juga waiting gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini, karena ini ada beberapa yang masih di-download, yang masih proses di situ. Tapi nanti kalau pakai handphone enak ya, tinggal ditancapkan handphonenya. Nanti ketika di-run di atas ini akan muncul nama HP-nya, apakah Samsung atau yang lainnya akan muncul. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Monggo. Atau ini saya kasih contoh sambil, karena ini masih proses ya. Saya stop share screen-nya yang ini. Saya coba share screen dari laptop satunya ini aja. Oke, saya share dulu. Oke, ini saya jalankan emulator dulu ya. Ini contoh program pakai Flutter. Ini kebetulan program pengabdian saya di Kelurahan Tipes. Ini Android Studio-nya masih versi lama yang di laptop satunya ini. Kita tunggu dulu. Oke, saya jalankan emulatornya ya. Oke, saya jalankan salah satu. Oh, kok error? Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini sudah jalan. Kalau ini kan memang RAM-nya minimal harus 8 ya. Biar enteng, meskipun RAM 4 bisa, tapi harus bersabar. Saya dulu laptopnya RAM-nya 4, ya bisa pakai ini, tapi harus bersabar. Ini saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala. Nah, nanti ini tinggal di run gitu. Run, kita tunggu.
nanti otomatis akan jalan di sini. Kita tunggu dulu. Kalau nanti pakai HP ya persis tampilannya kayak gini. Ya, jadi nanti di HP tinggal ditunggu proses instalasinya ya. Ini biasanya kalau baru pertama kali start itu agak lama. Kalau ini lama karena programnya sudah banyak skripnya, jadi ngompelnya juga butuh beberapa waktu ya. Gitu. Oke, ini proses kompil di pojok bawah kanan ini. Jadi kita tunggu dulu biar sampai selesai ya. Nanti emang pertama kali install kita butuh beberapa lama ya, karena emang ini lama atau enggaknya juga tergantung dari device laptop. Jadi nanti ya kita alon-alon, yang penting nanti programnya jadi. Toh nanti kan materi-materi yang saya berikan tuh saya akan kebanyakan bisa video ataupun PDF ya. Nanti tinggal dilihat aja petunjuk yang di PDF-nya itu. Oke, ini kok biasanya cepat, tapi mungkin karena kemarin ada updatean agak lama. Nanti akan muncul di sini. Ini sebenarnya sudah ada aplikasi yang terinstall, tapi kita coba untuk run ulang. Oke, sambil nunggu, monggo jika ada yang ditanyakan. Boleh chat, ini ada yang chat tadi ya, coba saya baca. Belum ada lagi ya yang chat. Nanti untuk absensi saya buka sekitar jam 3 ya, atau jam 14:50 nanti absensinya saya buka di e-learning, karena ini absennya tadi sebenarnya udah tak buka apa belum ya, nanti coba lihat di e-learning. Kalau sudah dibuka berarti monggo bisa langsung sambil absen. Sudah dibuka, Pak. Oh sudah ya. Bentar, ini kok lama ya. Oke, intinya gitu ya, karena ini saya jam 3 ada nguji ya. Tapi pada dasarnya nanti program ini jadinya seperti ini ya. Saya start manual aja. Karena ini kebetulan kok lama, biasanya cepat. Nanti ini contoh program yang pakai Flutter ya. Mungkin ini karena disambil jalankan Zoom, jalankan Google Meet, terus share screen juga mungkin memakan memori juga, jadi proses ngompelnya agak lama. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mengerjakan materi ini, aplikasi-aplikasi yang nggak jalan dinonaktifkan dulu. Oh, ini sudah proses install ya. Ini sudah proses install aplikasinya, ini langsung jadi APK. Tapi karena ini masih mode developer, mungkin ukuran APK-nya sekitar 27 mega ya, atau 30 mega ya, tergantung kompleksitas dari aplikasinya. Ini sudah proses install, tadi tak buka langsung nge-close karena lagi install ini gitu ya. Nah, ini sudah jalan. Jadi nanti ini real time. Kalau seperti ini, apa yang kita ketik di script, kita save gitu, nanti akan merubah tampilan secara langsung. Jadi ini kayak semacam kita kayak membuat website ya. Ketika nanti webnya dirubah, tampilannya langsung berubah. Ya. Oke, ini langsung jalan sudah. Nanti juga muncul kayak debuggernya di sini muncul ya. Tapi ini di close ya nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan nggak begitu. Saya juga jarang memantau yang sebelah sini. Oke, ini sudah berjalan. Kita tinggal nunggu tampilannya muncul aja. Kalau seperti ini nanti jangan panik ya, kok punya saya nggak muncul ya, bersabar ya, karena emang ini kan modenya mode developer, itu malah prosesnya lebih lama. Tapi kalau nanti sudah proses rilis itu akan cepat. Nah ini sudah bisa, ini contoh pakai Flutter ya, nanti ini bisa buka profil, kalau diklik itu buka halaman, ini sudah terhubung dengan web service ya, ini kebetulan
ada sambutan kalau diklik muncul apa gitu ya. Ini juga, tapi ini datanya masih sembarang gitu. Termasuk berita nanti juga seperti itu. Ini juga ngakses ke web service gitu. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Nanti silakan dalam waktu 1 minggu ini bisa melakukan instalasi masternya. Nanti list software-nya akan saya ketik di e-learning biar nggak lupa. Sama ditentukan mau buat aplikasi apa. Nanti boleh mengajukan usul di WA Group. Yang belum gabung ke WA Group silahkan nanti bisa gabung ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan hari ini, karena jam 3 saya ada jadwal, jadi nggak bisa sampai jam 4. Ada jadwal menguji skripsi dari kakak tingkat Anda. Monggo, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, mau Ya. bertanya. Ini nanti videonya yang tadi di-up di e-learning. Ya, ini kan sedang saya rekam ya. Ini sedang saya rekam. Nanti nunggu sekitar 15 menitan baru tersedia. Nanti saya unduh dulu, nanti saya upload di e-learning. Jadi langkah-langkah yang tadi saya demokan nanti bisa ditonton kembali. Termasuk yang mungkin tadi masuknya terlambat bisa lihat kembali. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin hari ini itu dulu. Ketemu lagi minggu depan. Yang belum absen silakan absen di e-learning. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.